Mengenal lengkap saya, Sarce Dorcas Maniburi, Magister Teologi, 54 tahun. Itu dilantik jadi kepala sekolah di tahun 2018. Kalau menurut di data Dapodik, 413. Ada di kelas 1 laki-laki, kelas 1A, kemudian di kelas 6 itu ada 2, satu cacat puntung tangan, yang satu dia emosional seperti tidak mau ditanya begitu. Yang tidak sesuai ini tidak mau jawab sama sekali. Walaupun itu guru, malah dia balik nasihat guru lagi. Kita saja bongkar itu teman-teman penyebaran. Dia kasih hancur teman-teman, kalau ada makanannya dia bisa ambil makan orang semua pemakanan. Jadi bapak seperti itu, dia masuk. Jadi mamanya tuh harus ada, kami tidak pernah larang. Silakan ibu, nanti kalau dia sudah tenang, baru ibu duduk dengan satpam. Jadi mamanya hari-hari di sini. Kami tidak larang. Iya, saya bilang tidak usah larang biar dia mama tidak mau ke sekolah luar biasa, mau di sini saja. Oke, kami tidak larang. Ketika kami ikut program kaki mendengar tidak boleh, oke, jalan saja. Tapi dia sudah mulai ikuti pelan-pelan, tapi dia pemberontak benar sekali, Pak. Itu ya memang walah. Dia masalah bagi mereka biasa-biasa saja. Cuman kalau mereka mau jajan sudah sembunyi tuh. Kalau dia mau makan tuh dia angkat semua dalam kelas. Tapi bagi kita itu sudah dinamika. Anak-anak belajar empati juga lah ya, belajar. Benar sekali. Pencapaian sendiri di sini. Jadi ibu tidak terlalu harus menekan dia. Kalau dia mau, baru ibu ajar. Kelihatan seperti itu. Jadi tidak marah dia juga, tidak larang mamanya masuk. Silakan. Yang penting mama pakai baju sesuai. Motivasi saya untuk jadi seorang guru sejak saya usia 16 tahun, saya duduk dan melihat di lingkungan saya itu kan para pengajar guru sekolah minggu di gereja, dan saya menyaksikan bagaimana mereka pendekatan dengan guru. Itu saya tertarik, saya ikut dengan doa. Kemudian disitulah muncul saya bahwa untuk lebih saya ada dengan mereka itu, saya harus jadi seorang guru. Saya pilih sekolah di SPG Negeri. Saya bangga sebagai seorang guru bukan hanya di sekolah formal, tapi saya juga pelayan anak di lingkungan. Jadi memang bagi saya dunia anak itu hari-hari dengan saya. Anak tidak hanya tahu, tapi dia harus mengerti, sehingga baca tulis itu penting. Jadi pengenalan untuk literasi awal itu betul-betul harus guru bagaimana mampu dengan pilihan metode yang tepat untuk anak supaya mudah. Apalagi anak-anak asli Papua yang notabene itu hari-harinya lebih banyak di luar, lebih banyak bermain, sehingga bagaimana kami sebagai guru yang ada di tanah Papua, kami juga berterima kasih untuk program kaki ini yang membantu kami bagaimana pengawalan awal dengan masa zaman yang sudah ada dalam zaman milenial ini, tetapi kembali ke bagaimana program kaki ini menyederhanakan itu. Jadi penting sekali untuk muda, dan saya memang PR besar sekali, banyak sekali anak-anak asli yang lamban karena mungkin pemahaman tentang bagaimana pendekatan itu masih banyak orang tua yang merasa ini hal biasa, padahal paling penting sekali untuk kelas awal ini menggunakan metode-metode atau praktik yang baik untuk mengawali itu. Tidak mau mungkin karena merasa malu, pesimis, takut sampai dimarahi dan lain sebagainya. Tapi bersyukur karena pendekatan-pendekatan diajarkan dengan berbagai metode, program yang pemerintah siapkan, ataupun salah satu adalah program kaki, bagaimana dekat dengan anak untuk memulai. Pernah terjadi di sini pada waktu pandemi, ada program kami menyediakan tugas, guru-guru ada di sekolah, orang tua datang ambil tugas, dan memang kami kerjasama untuk orang tua membantu kami, mereka juga sebagai pengajar di rumah. Jadi ada komunikasi, kadang juga kami lewat media sosial, lewat HP,
untuk penyampaian sapa, komunikasi secara langsung. Jadi kadang-kadang guru kita masalah itu juga untuk penyediaan pulsa dan lain sebagainya, sehingga memang pada waktu itu memang pemerintah memberikan, tapi kedepannya sampai kita kembali kepada masa normal. Jam 7 kita apel 7 sampai 7.15 anak-anak masuk itu ada literasi. Literasi guru dengan cara mereka masing-masing untuk bagaimana pendekatan untuk literasi awal itu menghitung, menulis, membaca itu dilakukan 15 menit, baru pada pembelajaran inti pada 8.30 itu program kita. Terus guru-guru menyediakan waktu pada waktu pulang sekolah untuk anak-anak yang betul-betul tidak bisa. Saya minta untuk anak yang tidak bisa bukan melaksanakan les tapi bimbel, yaitu ketika pulang sekolah. Kami tidak mengizinkan anak untuk hadir pada sore hari karena ini daerah rawan. Sehingga orang tua kami kerjasama untuk memberitahukan untuk bisa tunggu jemput. Bertanya tentang kegiatan mereka, mereka bilang, ibu kita harus buat pojok baca. Oke, siap. Lalu kami hadirkan orang tua karena jelas bahwa kami di sini tidak ada dana khusus. Memang ada bos tapi dia punya juknis tersendiri. Tapi memang IKM itu penting ada di dalam. Kami kerjasama dengan orang tua karena harus diprogramkan. Orang tua kami hadirkan semua kelas, kami tidak hanya kelas kecil. Orang tua antusias sekali, mereka bantu kami tidak ini, jadi kami berikan kebebasan, berikan dalam bentuk barang, kami tidak minta uang. Jadi barang mereka beli cek, mereka kasih cek, mereka kasih kertas, pokoknya yang bisa mendukung. Ada yang sampai beli jam lah segala macam. Kami tidak minta, mereka lihat yang kurang, mereka pergi. Jadi antusias sekali. Jadi ini bukan hanya 100% kami sekolah, tapi dukung orang tua sangat luar biasa. Malah ada orang tua yang lukis kelas. Gitu. Jadi sangat baik sekali. Dan mereka bilang kalau kita tidak bisa bantu dengan beli, kami pakai kami tenaga. Kami berikan kebebasan orang tua. Ternyata sangat baik untuk anak selalu ada di pojok baca itu untuk baca. Jadi perkembangan presentasi yang saya lihat menurut mereka sudah mulai berkurang, yang tadi saya bilang malu tidak mau, terus kemudian yang dari sama sekali tidak sudah mulai eja, yang dari eja sudah mulai besar. Itu perkembangan. Tapi saya minta maaf sampai hari ini saya tidak melihat presentasi. Ya, saya tidak mau melaporkan sesuatu yang tidak mungkin guru kelas lebih tahu. Pesan dari saya Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong bagi pendidik di mana saja di tanah air, khususnya tanah Papua, saya berpesan untuk ketika kita melihat anak siapapun dia, kita lihat dia sebagai anak kita sendiri. Ya. Untuk merubah anak itu terlalu sulit, tetapi kita lihat itu sebuah pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kasih, sehingga ketika hati itu baik, kita akan temukan siapa anak itu sendiri. Sehingga dalam membimbing secara khusus untuk literasi, untuk baca tulis, menghitung, kita mudah. Jadi kita harus menjadi guru yang baik, yang mengenal anak, dan kita bagaimana menggunakan praktik atau metode yang tepat untuk anak secara khusus, yaitu literasi awal baca tulis ini paling penting. Paling penting untuk anak-anak asli di Papua. Jelas bahwa anak di Papua itu tahu bahasa Indonesia. Cuma untuk memahami, menulis, untuk menerjemahkan itu yang perlu ada bimbingan yang secara kontinu. Ya, kita melihat anak, yang penting tadi saya ulang awal bahwa melihat anak itu adalah anak kita. Dan akan enak sekali untuk kita ngajar. Tapi kalau kita melihat anak itu anak orang tua murid atau anak orang lain, kita akan terbatas dalam membimbing dia. Saya pikir itu pesan saya yang paling mendasar sekali untuk teman-teman di luar sana. Saya guru tapi pasti saya memiliki kekurangan. Teman-teman di luar ada yang lebih baik dari kami, tetapi saya berharap kita bergandengan tangan untuk memberikan anak-anak untuk merdeka dalam kehidupan mereka untuk di masa depan.